PR banget ketika siswa di kelas 11, di kelas 12, jurusan IPA, untuk perhitungan dasar, positif negatif aja masih nggak bisa. Kami nggak masalah dengan hal tersebut. Tinggal kami dari guru-guru bisa menangkap apa yang disampaikan oleh si anak itu. Kalau kita sendiri saja, saya membayangkan kalau saya jadi murid dan kemudian saya dikelompokkan seperti itu, bisa-bisa saya juga stres ya. Karena bisa jadi saya kan juga pengen nonton YouTube juga dong. Iya. Saya juga pengen berkarya, bergerak seperti yang anak-anak kinestetik, tidak melulu membaca teks atau menggambar seperti itu. Wah, Jadi memang itu miskonsepsinya di situ. penting banget itu. Sisi lain dari kurikulum Merdeka adalah kita ingin agar ada upaya sistematis untuk mengembangkan karakter anak. Jadi bukan hanya yang akademiknya saja, tapi karakter anak, toleransi, moralitas mereka, etika, apalagi kemandirian, kepercayaan diri, komunikasi. Ini hal-hal yang tidak bisa sekedar dititipkan di pembelajaran per mata pelajaran, tapi harus ada upaya khusus oleh guru, oleh sekolah untuk mengembangkan karakter anak. Dan ini kita sebut sebagai P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Gitu ya. Tapi lagi-lagi karena ini hal baru, ini perlu banyak inspirasi, contoh-contoh nih penerapan P5. Kalau boleh mulai dari Bu Etika dulu ya. Oh, saya lagi. Iya, jadi memang untuk P5 ini karena juga baru ya, tetap ada tahap juga yang perlu kita lalui, Pak. Jadi awal mula kami mengenal P5 itu, kami membentuk sebuah tim fasilitator untuk bisa memahami sebenarnya kebutuhan awal yang ingin kita tingkatkan melalui kegiatan P5 ini, karakter apa yang ingin kita bangun itu melalui diskusi di tim fasilitator itu. Kemudian tema apa yang paling dekat yang bisa kita angkat, kan ada beberapa tema ya, mulai dari kewirausahaan, kemudian bangun jiwa raganya, seperti itu. Baru kemudian kita memastikan lagi akan diberlakukan waktunya, apakah sistem blok ataukah di setiap pekan satu kali atau di setiap akhir pelajaran seperti itu. Jadi pertama tujuannya dulu Iya, betul. Itu dirembuk, didiskusikan dulu. Kita mau mengembangkan karakter yang apa? Yang mana? Karena banyak yang bisa kita kembangkan dan ya, ini penting digarisbawahi karena apapun yang kita lakukan di pembelajaran ini kan harus untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini karakternya harus ditentukan dulu. Terus milih tema, terus waktu. Oke. Nah ini waktunya ada opsi-opsi apa aja tadi? Blok. Kemudian di setiap pekan. Dan ada di harian, setiap akhir pelajaran seperti itu. Yang dari pengalaman Ibu yang sudah diterapkan yang mana ini? Kami pakainya yang di setiap pekan. Satu hari dalam seminggu. Satu hari dalam seminggu itu melaksanakan P5 seperti itu. Oke, nanti mungkin kembali lagi tema spesifiknya apa, contohnya gitu. Tapi dari yang lain gimana? Yang lain dulu. Menerjemahkan ini ke pembelajaran atau perencanaan di sekolah gimana caranya? Ya, yang jelas yang pertama kita lakukan tetap pengenalan dulu ya, karena itu hal yang baru bagi kita. Semuanya satu persepsi terkait dengan P5. Baru setelah itu, kebetulan saya juga membantu di bidang kurikulum. Jadi kami terus membentuk tim tim fasilitator, yang mana itu yang isinya adalah guru mapel, kemudian juga guru kelas yang menerapkan kurikulum Merdeka. Di awal kami menerapkan 1 hari dalam 1 pekan, seperti Bu Etika gitu kan. Namun di akhir tahun, akhirnya kami refleksi dan evaluasi gitu ya. Oh ternyata itu kami agak ribet gitu ya. Karena di sekolah swasta, di sekolah kami itu tidak hanya guru mapelnya, tidak hanya PAI, tapi ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada TIK gitu kan. Jadi beban
mata pelajarannya lebih banyak, sehingga kalaupun mau ditaruh di hari Jumat misalnya, itu ya tadi itu pembagian JP-nya yang akan kesusahan gitu. Dari hasil refleksi di tim, kemudian kita sampaikan ke kepala sekolah, akhirnya kami sepakat untuk dibuat dalam bentuk blok di setiap akhir semester, biasanya seperti itu. Dan Oke. kita di situ ambil momen di mana kelas lain yang belum menerapkan IKM atau masih menerapkan kurikulum merdeka itu sedang PAS misalnya atau PAT. Sehingga di situ kan guru-guru mapelnya nganggur ya, dalam artian tidak menjaga murid yang sedang PAT atau PAS. Nah, di situ kami langsung menerapkan atau melaksanakan P5 itu sendiri. Jadi Nah, di masa penilaian, di masa ujian itu untuk P5. ya, tapi yang sedang melaksanakan PAT dan PAS itu biasanya kelas yang tidak melaksanakan IKM Ya. gitu. Ya, implikasinya, dampaknya akhirnya kami dari teman-teman kurikulum merdeka itu melaksanakan SAS-nya lebih awal gitu. Jadi timeline-nya seperti itu gitu. Ya, jadi penerapannya kontekstual ya. Iya. Betul. Di tempatnya Bu Etika 1 hari per minggu itu bisa berjalan. Tapi di Iya, betul. sama-sama SD, Iya. Iya. tapi kondisinya lain, ini lebih banyak guru mapel yang Iya. agak susah untuk Betul. digeser-geser Betul. jam mengajarnya, lebih baik di akhir. Di akhir. Di SMA gimana Bu Rina? Ya, kalau di pengalaman saya sendiri ya sama ya seperti tadi Bu Tika ya, kita pasti bersama-sama dengan tim guru, bersama-sama dengan dewan guru itu menyepakati tema apa yang mau kita ambil dan urgent gitu. Contoh kayak kemarin tuh masif ya terkait bullying ya. Jadi kita ambil bangun jiwa raga, setelah itu fasilitator, modul begitu. Nah, baru timeline. Nah, kita menggunakan sistem blok ya. Nah, sistem blok ini rentang waktu blok ini kan lumayan lama ya, hampir 2 bulan gitu. Karena dia kan ada 25-30% kalau dari kurikulum. Jadi di struktur kurikulum itu kan sudah ada itu, muatan P5 itu 25-30%. Sudah ada. Jadi dia di situ porsinya. Kita tidak ada momen khusus kita ambil, ya tetap aja berjalan kayak biasa. Kenapa? Karena guru-guru ini contoh nih, mapel, matematika, 4 JP, 1 JP-nya itu kan untuk P5 gitu ya. 3 JP-nya ini untuk intra. Nah, ketika kita buat sistem blok, ketika ini diletakkan di belakang, dia kan tetap sama kan kuotanya sebenarnya gitu loh. Nah, kalau tadi mau buat itu jadi 31 adalah model harian atau mingguan kayak punya Bu Etika. Nah, ketika saya buat sistem blok, otomatis dia itu tidak perlu dipecah, dia tetap seperti biasa. Jadi tidak akan mengganggu aktivitas lain manapun gitu. Karena dia akan berjalan reguler alami aja kayak roster biasa gitu. Jadi tidak akan mengganggu. Nah, yang perlu di sini adalah target. Target yang pertama adalah apa nih tujuan dari kegiatan P5 ini gitu. Yang pertama kalau di kita kemarin itu adalah siswa benar-benar paham apa itu bullying. Yang kedua itu paham dalam arti mereka juga bisa membedakan ini kategori bullying atau tidak. Karena contoh ketika jadi miskonsepsi juga atau persepsi di siswa terkait bullying ini kejadian di tempat kami, guru yang berusaha mendisiplinkan siswa, contoh tidur di dalam kelas diperingati sekali, 2 kali gitu, ini siswa nggak juga ngerespon gitu ya, bangun tapi tidur lagi seperti itu. Nah, sampai akhir sih tadi tuh guru itu misalnya cuma tidak memukul sebenarnya. Nah, tapi terus mau mengatakan bahwa kamu cuci muka dulu, biasakan kalau misalnya ke sekolah itu kamu itu benar-benar segar gitu misalnya. Nah, tapi bagi siswa yang lain ketika guru memberikan penekanan keras gitu ya kepada siswa tadi itu, justru siswa lain yang langsung ngomong, wah si ibu ini udah melakukan bullying gitu loh. Jadi kan ini kenapa kita merasa perlu siswa paham yang mana konteksnya bullying, yang mana konteksnya ini adalah proses pembimbingan gitu ya. Nah, terus setelah itu karakter. Atau sebaliknya ya, bullying di kalangan anak-anak sendiri sesuatu yang sebenarnya udah kebablasan. Jadi penting untuk paham apa itu bullying dan kenapa itu jangan dilakukan, tidak boleh dilakukan. Iya. Nah, setelah itu kita mulai memilih ya dari
karakter apa yang mau kita tanamkan gitu dari P5 tadi. Itu tujuannya kan di situ ya. Jadi kalau di kami kemarin tuh lebih kepada critical thinking. Jadi mereka bisa menerjemahkan keadaan dengan baik gitu kan. Ini masuk praktek bullying atau tidak. Kalau melakukan ini nanti dampaknya apa dari masuk ke ranah hukum kah, sosial kah, nah gitu. Nah, setelah itu kreatif dan gotong royong. Karena kenapa gotong royong? Mereka nanti akan project yang sifatnya kelompok. Dan nah ini tadi kreativitas siswa dilatih. Ada 3 kemarin kami buat. Yang pertama adalah seminar. Siswa kami latih untuk menjadi penyelenggara seminar, mereka narasumbernya, mereka yang mendesain acaranya gitu. Seminar tentang bullying. Bullying. Dan itu mengundang orang tua. Nah, Oke. setelah itu siswa membuat poster-poster gitu anti bullying dan promo anti bullying gitu ya, sosialisasi anti bullying baik di sosial media ataupun dalam menggunakan gambar-gambar. Nah, kita mengusahakan P5 itu karena sekolah saya bukan sekolah penggerak, tidak punya dana untuk panen raya, pameran dan segala macam. Dan kita benar-benar berusaha untuk memanfaatkan aset yang ada. Jadi saya menekankan tidak ada pendanaan apapun yang diberikan kepada yang ditarik dari siswa. Jadi ayo gunakan apa yang ada. Ada kardus misalnya di kantin gitu ya, yang nggak dipakai, ya silakan itu digunting, coba kamu jadikan poster. Yang punya bahkan gambar-gambar atau buat tulisan-tulisan, nah itu mereka tempel di dinding-dinding. Jadi kayak pameran seni jadi. Nah, yang ketiga adalah yang punya hobi nih gitu kan terkait buat drama, teater, ya mereka buat drama gitu, drama pendek yang itu kami siapkan satu ruangan khusus yang menjadi tempat untuk pagelaran kita putar filmnya. Jadi ada ruangan film pendek, ada ruangan seminar, ada lorong karya gitu. Dan itu tidak kena biaya yang besar. Jadi satu tema yang sama, bullying, itu bisa untuk mengasah beberapa karakter sekaligus. Seperti tadi ada critical thinking tentang konsepnya, kreativitas, karena ada poster-poster sosialisasi, dan juga ada seminar tadi ya, kolaborasi karena membuat kampanye untuk orang tua tadi itu harus kepanitiaan bersama. Gitu ya. Dan ini kan susah kalau nggak ada waktu khusus. Kalau sekedar mengandalkan mata pelajaran akan susah untuk mengasah karakter-karakter yang tadi itu. Nah, tapi nyambung soal tadi Ibu sempat menyampaikan ini nggak harus ada biayanya, kita nggak dapat bos tambahan, tetap bisa dilakukan. Nah, ini salah satu hal yang kadang-kadang kita dengar gitu ya, wah P5 ini butuh anggaran lebih nih, butuh biaya banyak, itu benar nggak sebenarnya? Ya, kalau mungkin lebih kepada bagaimana kita menerjemahkan dan merealisasikan ya. Nah, dan juga kesanggupan gitu. Jadi bukan dilarang juga mau buat gelar karya gitu yang mungkin wah ada panggung dan beberapa properti lain gitu. Nah, tapi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Nah, kebetulan memang di sekolah saya itu bisa dikatakan siswanya ekonominya kan menengah ke bawah mayoritas gitu ya. Nah, kita juga tidak mau membebani siswa dan orang tua terutama itu terlalu berat gitu. Nah, jadi justru kita bagaimana nih di kurikulum Merdeka ada tuh ya kita pembelajaran berbasis aset gitu kan, pelaksanaan pendidikan berbasis aset. Jadi kita mencoba meminimalisir bagaimana melaksanakan sebuah proyek yang bisa terlihat besar proyek tadi gitu kan, tapi justru dengan biaya minim atau bisa dikatakan tanpa biaya gitu, dan proyeknya sendiri tanpa biaya. Jadi ketika merancang seminar gitu ya, membuat poster-poster gitu, galeri poster di lorong sekolah. Ini yang dan seminar membuat, mengundang orang tua iya, tentang mengundang orang bullying tua, tadi. iya. Jadi membuat film itu semua tidak ada biaya. Jadi Kok bisa? Caranya gimana? Caranya itu ya kita pas sama fasilitator, saya kebetulan koordinator, saya mengasih tahu ya sama fasilitator, ayo kita bilang ke anak-anak bahwa kegiatan P5 ini tidak harus biayanya besar. Kita bisa merancang proyek yang menghasilkan produk seperti contoh seminar.
seminar itu kan siswa bisa menulis tangan, mereka menulis tangan kemarin itu. Narasinya itu mereka tulis tangan, tinggal mereka sendiri mengembangkan ketika mereka menjadi pemateri gitu ya. Nah, setelah itu untuk buat film pendek itu hanya menggunakan kamera handphone. Hanya menggunakan kamera handphone dan editing anak zaman sekarang udah banyak lah aplikasi untuk ngedit film-film pendek yang hanya durasi 10 menit gitu ya. Nah, untuk poster sendiri kita gunakan apa yang ada di sekolah. Jadi contoh kardus gitu ya, atau mungkin kertas yang ada di yang kita punya gitu ya, untuk anak-anak bisa membuat poster. Setelah itu mereka bisa tempel dan itu mereka bisa pajang, atau mereka buat konten di media sosial, itu juga diperbolehkan gitu. Nah, jadi kita ketika pagelaran itu kita anak yang terlihat wah itu dan rame, justru pertama kita memberdayakan siswa kelas 12 yang K13 itu untuk membuat market day waktu itu, kewirausahaan. Jualan. Karena mereka jualan karena memang ada pelajaran kewirausahaan gitu ya. Jadi di lapangan sekolah itu mereka susun meja-meja mereka untuk berjualan. Nah, setelah itu kita membuat 2 ruangan, 1 ruangan seminar, 1 ruangan pemutaran film. Nah, orang tua silakan mau ikut yang seminar, ini ruangan seminar, mau ikut yang nonton film di sini, mau lihat galeri karya anak-anak di koridor ini. Nah, diawali dengan pembukaan. Ketika pembukaan itu kita ada pendopo sekolah. Kita nggak perlu tenda. Dan bahkan kita pikir ini, kalau hujan nih gimana Bu Rina? Kita pakai koridor sekolah. Siswa-siswa yang tadinya market day-nya untuk pamerannya, untuk jualannya. kita pakai koridor sekolah. Jadi tidak perlu kita sewa tenda gitu kan. Nah, terus untuk supaya meriah gimana pas pembukaan? Anak-anak silakan, ayo siapa dari kelas mana nih yang pengen nampilkan tarian, nampilkan lagu, puisi. Bahkan ada film pendek tadi yang tidak berupa film, tapi anak-anaknya langsung nampil. Akhirnya kan jadi wah ya, tanpa harus ada tenda, tanpa harus ada. Dan bagaimana dengan properti? Properti kami sarankan gunakan apa yang ada. Jadi kayak untuk baju yang penari itu, ya udah kain di rumah kan ada kain batik ya, itu. Terus buatlah ornamen-ornamen yang memang itu mudah ditemui dan tidak berbiaya. Jadi sebenarnya bisa dibuat tanpa harus gunakan biaya. Jadi intinya gunakan sumber daya aset yang memang sudah dan balik lagi ada di sekolah atau ada di rumah. Dan balik lagi kolaborasi. Jadi kita benar-benar di sekolah itu buat tim yang nanti menjaga di sini gurunya si ini yang bertanggung jawab di sini gurunya ini. Benar-benar kita buat tim, bahkan timeline jam 10 sampai sekian, dan ada grup untuk kita pantau bagaimana di sana. Nah, alhamdulillah berjalan dengan baik dan orang tua puas tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun siswa-siswa kita. Luar biasa, keren. Dan itu didesain di jam sekolah. Jadi kita anak-anak tuh nggak ada yang sampai larut-larut banget ya untuk pulang gitu. Kecuali misalnya besok preparingnya hari ini itu mungkin karena kita bareng-bareng juga dan itu ditemani guru gitu kan. Selalu ditemani guru. Tapi kalau untuk hari-hari mereka harus sampai sore itu enggak, karena kan kita udah buat sistem blok yang mana di dalam sistem blok itu sudah kita rancang nih materinya. Materi 1 disampaikan di hari ini, di les ini, ini seperti itu ya. Guru tinggal masuk di kelas. Untuk fasilitator juga ketika untuk proyek tadi bagaimana? Ya, kan ada waktu khusus. Kita buat waktu. Yang pertama pemaparan materi. Kedua, mungkin ada sedikit penilaian ya kemarin kami buat. Baru yang terakhir adalah perencanaan proyek. Nah, waktu perencanaan proyek ini memang dilaksanakan sesuai dengan jam pel yang ada. Di mana anak-anak itu didampingi fasilitator di dalam kelas. Jadi memang bagaimana kita mengorganisasi semua. Perencanaan ya. Iya, perencanaan kolaborasi. Ini aspek lain yang kadang-kadang kita dengar juga. Karena P5 anak saya jadi nggak pulang-pulang dari sekolah. Jadi kayak full day school padahal enggak. Ini strateginya gimana kalau di SD ini untuk tadi 2 hal ya, biaya yang seharusnya tanpa biaya bahkan sama penambahan jam pelajarannya gimana strateginya? Oke, terkait dengan sebenarnya saya tadi pengen menambahkan ya. Pengen menambahkan terkait sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Dan di sekolah kami itu istilahnya itu
benar-benar melibatkan orang tua gitu. Karena orang tua itu sebenarnya menjadi sumber daya yang itu sangat potensial sekali, terutama dalam apa namanya keterlibatannya dalam P5 gitu kan. Misalnya saat kami membutuhkan narasumber misalnya atau mungkin yang akan berbagi terkait dengan kegiatannya, itu kami meminta bantuan ke orang tua gitu kan. Dan ini saya rasa bisa dilaksanakan juga oleh sekolah-sekolah negeri gitu kan. Tinggal kita membangun komunikasi dan kedekatan dengan orang tua. Dan yang terpenting memang salah satunya adalah kalau bisa nih sekolah bisa memetakan terkait dengan mungkin pekerjaan orang tua ataupun yang lainnya gitu kan. Itu sangat penting sekali kalaupun nanti mereka diminta untuk sharing. Nah, berkaitan dengan pembagian jam gitu ya. Sorry, yang ini dulu berarti Oh, orang tua ini sebagai narasumber, narasumber. karena punya profesi, punya keahlian Betul. yang macam-macam ya orang tua. Ya, kebetulan di sekolah swasta sangat beragam sekali gitu terkait dengan pekerjaan mereka. Yang terakhir ini terkait dengan apa namanya membatik gitu ya. Kebetulan kemarin proyek kami terkait dengan membatik. Dan di sekolah kami ada salah satu wali murid yang memang expert di dalam bidang tersebut. Beliau sering diundang untuk mengisi workshop ke mana-mana dan sudah bekerja sama dengan dinas terkait. Sehingga kita berkomunikasi dengan beliau dan beliau senang sekali dilibatkan dalam kegiatan di sekolah. Namun sebenarnya di sekolah kami sudah rutin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu pertemuan wali murid setiap 2 bulan atau mungkin ada parentingnya itu sebenarnya yang isi adalah wali murid sendiri karena memang ada yang backgroundnya adalah psikolog dan lain sebagainya. Ya, dan saya rasa orang tua kebanyakan akan senang ya terlibat. Iya, benar. Ini kan Betul. anak saya juga, sekolah anak saya juga gitu kan. Betul. Apa namanya? Asalkan tadi komunikasinya. Komunikasi. Apalagi kalau mereka sudah terlibat sejak merancang proyeknya di awal. Jadi komunikasi ini apa namanya bisa sangat-sangat berguna untuk meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan di proyek ya. Iya. Itu terkait dengan waktu gitu ya Waktunya, full day school. Sebenarnya kalau di sekolah kami itu sudah full day school. Mungkin yang dimaksud tadi ada anak yang pulang sampai larut gitu ya. Sebenarnya bisa diakali dengan sistem blok tadi itu sehingga memang bisa timeline-nya bisa mudah untuk terpantau dan ini yang sudah kami terapkan di semester kemarin kita menggunakan sistem blok untuk P5-nya seperti itu. Oke. Nah, kalau di Bu Etika gimana? Iya, jadi kalau tadi cerita teman gitu ya, sepertinya untuk P5 ini kan ada miskonsepsi harus gelar karya yang heboh, kemudian yang persiapannya memakan waktu sehingga Mewah, pulang larut gitu gitu ya. Kalau di sekolah kami justru mengurangi itu. Jadi memang gelar karya bagi kami adalah kembalikan lagi ke tujuan. Sebenarnya dari tujuan yang ingin kita bangun, misalnya di gaya hidup berkelanjutan. Bagaimana siswa akhirnya mengenal sampah, pengelolaan sampah, kemudian sampah itu ada yang bisa didaur ulang, ada yang bisa dijadikan pupuk, ada yang tidak bisa. Bahkan kemampuan mereka untuk bisa menjelaskan ke orang tuanya, itu juga menjadi sebuah karya kan, menjadi sebuah karya pemikiran. Mereka berani mempresentasikan ini loh sampah yang bisa didaur ulang, ini yang tidak bisa, itu juga karya. Jadi sekolah kami meyakini bahwa gelar karya tidak melulu harus sesuatu yang memakan biaya besar, tapi sesuai dengan tujuannya itu tercapai. Jadi ada cerita lucu juga ya, karena kami ada kolaborasi juga dengan orang tua membuat eco brick. Jadi ada anak yang sampai mengumpulkan sampahnya itu disimpan di lemari. Bunda, Batu bata dari sampah. iya, betul. Jadi pakai botol, kemudian sampah yang mau dimasukkan tuh dicuci dulu, dikeringkan dulu, baru dimasukkan. Jadi anak itu beneran mengumpulkan sampahnya. Sampai banyak Bunda, banget. sampah yang di lemari jangan dibuang ya, karena dapat tugas dari Bu Guru untuk mengumpulkan sampah seperti itu. Jadi kami meyakini bahwa gelar karya itu bukan sesuatu yang harus membebani siswa dari penambahan jam untuk menyelesaikan P5 tersebut, tapi juga sebenarnya kompetensi mereka terhadap pemahaman dari proyek itu bisa mereka suarakan.
entah itu melalui gambar, poster tadi, Mhm. dan cara mereka menyampaikan ke orang tua. Dan ketika melihat ada di sekitar mereka, mereka lebih bisa peka terhadap masalah-masalah, menurut saya itu sebuah karya juga yang perlu kita apresiasi, Apresiasi. seperti itu. Ya, betul. Jadi intinya bahkan tidak harus ada Iya. gelar karya, nggak harus Hmm. ada pameran, Iya, karena esensinya bukan betul. di situ gitu ya. Tujuan. Esensinya kan kita ingin mengasah, mengembangkan daya nalar, Betul. toleransi, gotong royong, etika anak-anak, gitu, karakternya. Ya jadi penting banget digarisbawahi, tidak harus ada gelar karya, tidak harus ada pameran. Ketika ada pameran pun itu harus diupayakan sedemikian rupa sehingga seperti pengalamannya Bu Rina tadi, itu ya pakai aja. Iya. Yang ada nggak harus sewa panggung, nggak harus sewa tenda. Gunakan sumber daya yang memang sudah ada di sekolah. Gunakan orang tua sebagai sumber daya untuk berkolaborasi. Dan salah satu kuncinya perencanaan dan kolaborasi seluruh warga sekolah. Karena ini nyambung dengan waktu ekstra tadi kan. Iya. Kalau angan-angannya adalah untuk bikin pameran yang wah, ya mungkin butuh waktu yang ekstra juga selain biaya. Dan sama sekali bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah tumbuh kembang anak-anak secara lebih holistik karakter mereka. Nah, tentang ini ada nggak cerita-cerita atau pengalaman yang berkesan tuh? Ada karena mengerjakan P5 itu ada hal-hal yang tersentuh anak-anak, ada yang menjadi berbeda sudah dari sebelumnya. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Kalau di saya nih ya, kebetulan nih, saya senang banget udah selesai sesi pembelajaran, apakah di setiap semester, termasuk P5 kemarin, saya selalu memberikan refleksi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi, termasuk umpan balik terhadap apa yang sudah kita rencanakan bersama. Nah, ketika saya baca nih hasil-hasil refleksi siswa itu, wah saya sendiri merasa senang gitu ketika mereka mengatakan bahwa kami jadi paham Bu, apa itu bullying, dan kami berani gitu menimbulkan rasa beraninya mereka ketika mereka tahu bahwa sebagai korban mereka itu terlindungi. Nah ternyata praktik bullying itu kan terjadi ya, tapi kan guru banyak yang nggak tahu gitu kan. Nah justru karena adanya ini tadi, jadi mereka merasa berani bersuara gitu dan berani speak up, dan mereka tahu bahwa mereka dilindungi. Nah beberapa siswa itu bahkan sampai menjumpai saya langsung, dia cerita, saya Bu diintimidasi oleh si A, selalu mengganggu begini, kira-kira apa yang harus saya lakukan. Nah jadi karakter mereka yang selamanya ini selalu terintimidasi dan tidak bisa berbuat apa-apa, justru dengan mungkin tadi ya adanya film ya yang mereka perankan gitu kan. Nah terus ada poster-poster tadi dan penguatan-penguatan yang diberikan tim-tim fasilitator di dalam kelas itu membuat mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk keluar dari dan keberanian kondisi tadi itu ya. Itu muncul. Jadi itu bagi saya bagi saya itu benar-benar anugerah banget bahwa P5 ini benar-benar bisa menumbuhkan sebuah karakter positif yang memang ternyata ini menjawab kebutuhan anak-anak yang mungkin di kelas itu banyak praktek-praktek bullying gitu, dan mereka berani speak up akhirnya. Nah itu yang menarik banget sih menurut saya gitu. Jadi karakter individu asertif, lebih berani, lebih sadar tentang apa yang harusnya tidak terjadi, apa yang harusnya dilakukan. Itu agak susah kalau sekedar baca dari buku tentang bullying atau dengar ceramah tentang bullying ya. Iya, kalau tidak dilakukan dengan project tadi kan gitu kan. Ketika mereka ngelihat temennya melakukan, mereka buat skrip filmnya gitu kan, buat seminarnya gitu, dan mereka mendalami, dan kita itu memang ketika materi tidak semuanya teoritik. Memang saya itu membuat konten materi itu memancing mereka untuk sifatnya pemantik. Saya kirim video, saya film ya, link video YouTube itu, saya minta mereka mengkaji ini masuk di ranah mana, kira-kira siapa pelaku, siapa korban. Ya, ini analisisnya, critical thinking-nya tadi. Jadi itu membuat mereka dan mereka paham hak-haknya mereka, dan alhamdulillah itu sangat membantu ternyata bagi siswa-siswa yang ternyata ada di kondisi tersebut.
Nah, ini Mungkin contoh yang bagus karena bukan hanya karakter individu, tapi juga memperbaiki iklim kultur di sekolah gitu, tentang apa yang perilaku apa yang bisa diterima dan apa yang tidak bisa diterima. Dari Bu Etika atau Pak Abi ada ini nggak yang karakter apa yang kemudian jadi bisa tersentuh, dikembangkan gitu dari P5 selama ini? Kalau dari saya kebetulan baru 1 semester gitu ya. Jadi kalau saya mindset saya itu kalau terkait dengan karakter tidak instan langsung terlihat waktu kita selesai P5 gitu ya. Karena baru kelas 2 juga gitu kan. Mungkin kalau di SMA mereka bisa langsung kayak tadi langsung bisa bercerita, terbuka, bahkan yang awalnya apa namanya berani curhat gitu kan. Belum berani terus berani curhat. Kalau di kami malah dilihat dari sisi orang tuanya. Itu tuh kita kan sudah menginformasikan gitu ya, sudah merencanakan untuk P5-nya itu di blok di akhir semester. Tapi karena wali murid saya itu sudah mengalami P5 di kelas 1, di awal semester, di awal pertemuan, itu sudah ditanyakan, P5-nya kapan, besok rencananya mau apa, dan lain sebagainya gitu kan. Dan kira-kira apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kita kontribusikan. Gitu. Jadi, amaze-nya di sini, ternyata oh orang tua tuh care, orang tua tuh pengen terlibat juga gitu kan. Dan orang tua pengen melihat anaknya seperti apa mengikuti P5-nya itu. Sehingga waktu persiapan, kebetulan kami di sekolah setiap 2 bulan itu kan rutin pertemuan gitu ya, antara wali murid dengan wali kelas. Itu pasti topik yang disampaikan adalah terkait dengan P5. Bahkan sampai gelar karya yang memeriahkan itu tidak hanya apa namanya anak-anak, tapi juga orang tua pun heboh sekali gitu kan. Entah itu saat persiapan, saat persiapan gelar karya maupun saat hari hanya. Jadi saya melihat di sini ternyata oh kalau kita apa namanya mau berkomunikasi, mengajak orang tua, itu mereka sangat terbuka dan sangat senang untuk dilibatkan. Jadi kepedulian orang tuanya yang tersentuh dan Betul, iya. partisipasi keterlibatannya jadi sangat jauh lebih baik ya ke Iya. proses pembelajaran. Oke. Jadi yang Bu Etika. terdidik tidak hanya siswanya Iya. ya, tapi juga orang tuanya. Sebenarnya termotivasi ya. sama gitu, justru yang menagih gitu. Ini kapan lagi nih Bu, ada P5 lagi? Karena memang orang tua termasuk yang dilibatkan seperti itu. Jadi tadi saya melihatnya sih memang tidak instan ya, tidak bisa kita langsung lihat, oh seperti ini. Tapi jadi muncul bibit-bibit kemandirian dan leadership-nya itu muncul, kepemimpinannya itu muncul, sikap berani untuk tampil sesuai dengan minat dan bakatnya itu muncul. Yang suka bercerita jadi suka presentasi, Ada kesempatan, ada kesempatan untuk untuk bercerita gitu. Yang suka menggambar akhirnya oh punya saya diakui nih karyanya, punya saya itu dilihat oleh seluruh warga sekolah. Jadi akhirnya kepercayaan dirinya muncul, kemudian merasa senang bahwa karya-karyanya itu diakui dan mendapatkan apresiasi yang positif seperti itu. Jadi memang dampak dari P5 ini sangat Karakter ya. bagus ya. Bukan hanya siswanya tapi orang Orang tuanya tua. juga. Kalau dari kami Termasuk orang yang tua. terdidik gitu ya. Iya, dan itu berharga sekali ya. Iya betul. Karena anak-anak kita itu kan potensinya nggak cuman akademik. Iya. Kita multi talenta, multi dimensi, dan semuanya itu berharga gitu. Bakat-bakat yang di luar akademik itu juga sangat sangat berharga. Dan tadi kepercayaan diri, kemandirian itu adalah fondasi untuk belajar sepanjang hayat kan. Betul. Juga kesenangan. Proses yang dialami kalau itu menyenangkan, itu akan membuat anak mengasosiasikan sekolah dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang menyenangkan. Akan sangat tragis kalau anak itu pengalamannya di sekolah buruk, sehingga dia mengasosiasikan belajar itu Menakutkan. Benar. menakutkan, Membosankan. menegangkan, bahkan traumatis. Bagaimana kita berharap mereka belajar secara mandiri, kalau sekolah justru mengajarkan belajar itu
sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan ini mungkin saya menutup di sini ya, ini sebagai poin yang sangat penting. P5 itu menyediakan kesempatan yang kaya untuk menyentuh berbagai aspek pertumbuhan anak-anak, tidak hanya akademiknya. Tidak harus dilakukan dengan mahal, tidak harus ada bukti pameran karya atau istilahnya apa tadi itu, gelar karya gitu. Kalaupun ada boleh, tetapi jangan sampai memberatkan. Pakai apa yang ada di sekolah, apa yang ada di rumah, gunakan orang tua sebagai narasumber dan juga mungkin membantu di pelaksanaan dan lain-lain ya. Sehingga tidak harus memperpanjang jam pelajaran juga. Ini sudah harusnya dirancang di dalam jam pelajaran yang ada. Ya. Dan ini sekali lagi terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya, inspirasi-inspirasinya. Kurikulum Merdeka kita buat supaya semua anak kita itu bisa mendapatkan sentuhan yang positif untuk menumbuh kembangkan satu, keterampilan fondasi mereka, tapi yang kedua karakter secara lebih utuh, sehingga semua anak kita moga-moga bisa menjadi pelajar sepanjang hayat, ya, belajar tanpa harus disuruh, tanpa harus ada ujian, dipaksa oleh guru, diatur, tapi yang di sisi lain juga menjadi anggota masyarakat yang baik, yang produktif. Jadi bisa berpartisipasi di masyarakat Indonesia yang majemuk, yang berbeda-beda, yang modern dan yang demokratis ini. Makasih sekali lagi Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton dan bergabung di episode kali ini. Semoga diskusi tadi bisa menginspirasi, memberi semangat pada semuanya, khususnya bagi para pendidik yang ada di sekolah. Dan saya ingin juga memberi apresiasi pada lebih dari 300.000 satuan pendidikan yang sudah mulai belajar dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara sukarela. Ini sekali lagi seperti kita diskusikan tadi, proses belajar pasti banyak sekali yang perlu hal baru yang perlu dipelajari dan dicoba dan kemudian direfleksikan. Nah, ini kuncinya dalam implementasi ini sebenarnya adalah proses belajar tadi, dan itu akan sangat baik jika dilakukan secara terkoordinasi di sekolah dengan membentuk komunitas belajar di sekolah.